Ini dah, record, tekan, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana. Nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa alhamdulillah. Allahumma amin. Insyaallah kita akan teruskan seri kajian kita tentang At-Tijanus Sab'ah, 7 mahkota. 6 daripadanya telah kita kaji sama. Sekarang mari kita kaji bersama. 5 daripadanya telah kita kaji bersama. Hari ini kita akan pelajari mahkota yang ke-6. Lihat dalam notanya, mahkota yang ke-6. Yakni Taju Tafrijil Qurabi. Taj itu mahkota. Tafrij itu menghilangkan atau melapangkan. Al-Qurab, kesusahan, kesedihan. Maka berikut ini, yakni ajaran Rasulullah SAW yang perlu kita amalkan bila kita sedang menghadapi masalah yang membuat kita sedih, susah, hati tak tenang, tak tentram. Puncanya boleh macam-macam. Masalah kehidupan ke, masalah keluarga ke, masalah kerja ke, apa sajalah. Masalah kesehatan ke. Yang tentunya semua itu seringkali membuat kita yang mungkin belum kuat hati kita dalam menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala,
pasti kita sedih, susah, tidak tenang dan tidak tentram. Nabi telah mengajar kita satu zikir. Dan zikir itu dikatakan dalam Al-Quran. Bila kita membacanya, mengamalkannya, dan tentunya dengan memahami akan maknanya, Allah akan lapangkan hati kita, Allah akan hilangkan kesusahan kita. Jadi kita sendiri yang akan merawat diri kita. Tentulah Islam tidak melarang kita jumpa pakar-pakar, penasehat, pakar-pakar motivasi, dan macam-macam untuk mereka minta nasihat. Tapi alangkah bijaksananya bila kita mengamalkan apa yang Nabi ajarkan dahulu. Pada zaman Nabi, biasa sahabat menghadapi masalah sebagai manusia dengan pelbagai urusan yang membuat mereka sedih, tidak tentram jiwanya. Dan pada zaman Nabi, tidak ada pakar motivasi, tidak ada. Sekretari tidak ada. Semuanya yakni ingin mencari kelapangan dalam hati dengan kembali kepada Al-Quran yang diterang dan dijelas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nampaknya amat mustahak dan sangat relevan sekali mahkota yang keenam ini, Tafrijul Qurab, melapangkan, membebaskan diri kita daripada kesusahan, kemurungan, atau apa sajalah yang mungkin ada yang penyakit akhir zaman macam-macam. Apa dipanggil sebagai anxiety ke apa? Saya tak tahu tu. Baik. Kita baca dahulu apa dalam nota itu sebelum kita jelaskan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Inilah zikir yang perlu kita baca selalu. Allah rakamkan dalam Al-Quran dan ini yang diucap dan dilafaz, diwiridkan oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau ditelan oleh ikan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah, yakni yang dapat memberikan pertolongan, melainkan Engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya adalah aku termasuk orang-orang yang menzalimi, menganiaya diri sendiri. Ini zikir, ini wiridnya. Ucapan Nabi Yunus dirakamkan, direkodkan, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mari kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Di sini ada 2 saja. Mudah nanti kita menguraikannya. Wa wadifun 'alal ad'iyatil ma'thurati fi raf'il bala'i wad du'a'i
bil ismil a'zam. Dan salah satu doa yang maktur daripada Rasul yang mesti kita amalkan. Baik. Fi raf'il bala, untuk mengangkat, menghilangkan ujian, musibah, bala. Wa du'a bil ismil a'zam, dan berdoa kepada Allah dengan al-ismul a'zam. Al-ismul a'zam yakni nama Allah yang paling agung. Wa du'a Yunus, yakni doa Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan. Faqad tabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah sabit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u, adalah baginda sentiasa memanjatkan doa fi awqati syiddati wal azmati. Nabi sentiasa berdoa dalam waktu-waktu kritikal, kesusahan, kesedihan. Jangankan kita, Nabi pun selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah apabila Nabi dilanda kesusahan, kesedihan, ya mungkin kalah perang, ya mungkin dikhianati umatnya, ya mungkin apa sajalah, memikirkan kaumnya. Wa fi musnad Ahmad wa sunan Turmuzi wal mustadrak, dan disebutkan dalam kitab hadis yang dikarang oleh Imam Ahmad, namanya Musnad. Kitab hadis yang dikarang oleh Imam At-Turmuzi, namanya Sunan. Kalau kita hadis dalam negara Bukhari, namanya Sahih Bukhari. Karang oleh Muslim, Sahih Muslim. Karang oleh Imam Ahmad, Musnad Ahmad. Dikumpulkan oleh Turmuzi, An-Nasai, Sunan. Sunan Nasai, Sunan Turmuzi, Sunan Abu Daud. Dan yang dikumpulkan oleh Imam Hakim namanya Mustadrak. Itu nama-nama kitab hadis. Al-Mustadrak itu karena Imam Hakim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, da'watu dhinnuni, doa Zunnun. Zunnun ini gelaran Nabi Yunus. Nabi Yunus, nama gelaran dia Zunnun. Zu makna yang empunya, nun itu ikan. Jadi gelaran Nabi Yunus ini orang yang empunya ikan. Mana orang pernah ditelan di ikan. Itu gelarannya. Idda'a, ketika Nabi Yunus berdoa, wa huwa fi batnil hut, dan dia waktu itu berada dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang dibaca oleh Yunus berulang-ulang. Fa innahu, apa kata Nabi tentang khasiat, tentang hikmah, rahsia doa Nabi Yunus ini? Fa innahu, maka sesungguhnya, lam yad'u biha muslimun rabbah fi syai'in qattu, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Tuhannya meminta sesuatu illa, kecuali istajaba lahu, Masya Allah, kecuali pasti Allah akan mengkabulkannya. Ini rahasia dia.
Siapa yang berdoa pada Nabi Yunus ketika ia dilanda kesusahan, kesempitan hidup, masalah, kemurungan, dan macam-macam lah. Hati tak tentram, penuh kekhawatiran, lalu dia berdoa pada Allah dengan doa yang dibaca oleh Nabi Yunus dalam perut ikan, kata Nabi, Allah pasti kabulkan apa yang dihajatkan. Ini hadis sahih. Sahahahul Hakim. Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak menilai hadis ini sahih. Dan juga dipersetujui oleh Imam Ad-Dahabi dan juga oleh Imam Nasiruddin Albani. Ini hadis. Untuk menjelaskan keutamaan doa ini. Hadis yang kedua. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas yakni pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula pada umur 10 tahun hingga baginda wafat, umur Anas baru 20 tahun. Umur 10 tahun mula berkhidmat kepada Rasul. Selama 10 tahun baginda wafat. Jadi ketika Nabi wafat, umur Anas 20 tahun. Karena mula kerja umur 10 tahun, lama bekerja 10 tahun. Ini Anas bin Malik. Beliau berkata, kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun qaimun yusalli. Dan waktu itu ada seorang lelaki yang sedang berdiri untuk sembahyang. Kami duduk bersama Rasul, tiba-tiba ada lelaki yang berdiri tengah sembahyang. Falamma raka'a wa syahada tashahada wada'a. Tatkala ia dah rukuk, iktidal, sujud, begitulah. Wa tashahada, dan dia duduk tasyahud, tahiyat itu. Dalam tasyahudnya ia membaca doa. Dan memang salah satu daripada masa yang baik untuk kita berdoa seperti mana yang diperintahkan oleh Nabi, yakni ketika kita habis baca tasyahud. Habis baca fil alamin innaka hamidum majid, jangan terus memberi salam kanan kiri. Doa dahulu puas-puas. Doa dahulu puas-puas. Nabi mempersilakan pada kita untuk berdoa apa saja yang kita mahu. Wa yad'u ma syaa, kata Nabi. Hendaklah dia berdoa apa yang dia kehendaki. Jadi orang ini berdoa dalam tasawuf sebelum salam. Faqala fi du'aihi, dan orang ini berdoa dalam doanya, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, ya Tuhan kami, inni sesungguhnya aku, as'aluka, aku memohon kepadamu, bi anna lakal hamdu, bahwasanya sesungguhnya bagi engkau segala puji-pujian. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, ya Allah. Al-Mannan, yang banyak memberikan, yang banyak pemberiannya. Badi'us samawati wal ard, zat yang menciptakan beberapa langit dan bumi. Dipuji dahulu Allah. Ya dzal jalali wal ikram,
Wahai zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai zat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Inni as'aluka. Ini yang minta. Sesungguhnya aku memohon sesuatu kepadamu. Lalu disebutlah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka, aku mohon padamu ya Allah. Mintalah, minta apa yang kita minta. Nabi dengar doa yang dibaca oleh orang yang sedang solat di sebelahnya ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda li ashabihi, kepada sahabat-sahabat yang duduk bersama Nabi. Atadruna bima da'a? Wahai sahabat-sahabatku, kamu tahu tak sahabat kita yang baru solat tadi berdoa dengan apa? Kamu tahu tak sahabat kita yang solat tadi dalam solatnya berdoa dengan apa? Qalu, sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya sajalah yang mengetahui. Qala, lalu Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di genggaman tangannya. Mana Nabi sumpah dengan nama Allah. Laqad da'allaha, sungguh kawan kita yang solat tadi telah berdoa kepada Allah bismihil a'zam. Itu dia. Berdoa dengan berwasilahkan, bertawasul dengan nama Allah yang agung. Bismil a'zam. Dan siapa saja yang berdoa pada Allah, bertawasul dengan al-ismul a'zam, alladhi idza du'iya bihi ajaba. Yang apabila Allah mintai sesuatu oleh hambanya, ajaba, pasti Allah akan memberikannya. Pasti akan menyaut panggilan hambanya. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan bila Allah dipohon sesuatu kepadanya, pasti Allah akan berikan. Hadis riwayat Nasa'i dan Imam Ahmad. Baik, dalam ayat ini pesanan Nabi, bila kita nak berdoa dalam solat ke, luar solat ke, jangan sekali-kali kita tidak memulakan doa kita dengan al-ismul a'zam. Jangan sekali-kali kita tidak memulakan doa kita dengan al-ismul a'zam, nama Allah yang agung. Apa itu ismul a'zam? Itu tadi. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Bila kita setiap kali memohon satu pada Allah, lalu kita mulakan doa itu dengan bacaan doa ini, Nabi memberitahu kita, pasti Allah akan kabulkan permohonanmu. Pasti Allah berikan apa yang kamu minta. Lebih-lebih lagi, kalau kita berdoa pada Allah tadi, kita dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak tenang, tak tahulah apa puncanya, tidak happy lah umpamanya. Ya, kita baca dahulu. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Inilah tafrijul kurab. Inilah mahkota
tafrijul kurab. Ada jaminan daripada Rasul. Permohonan kita pasti Allah kabulkan. Rayuan kita pasti Allah dengar. Dan kesusahan yang melanda kita, Allah akan hilangkan. Kesedihan akan ditukar oleh Allah dengan keceriaan dan kegembiraan. Penderitaan yang kita alami, Allah akan tukar dengan kesenangan. Ini makna zahir hadis ini. Tapi lagi-lagi seperti mana mahkota-mahkota sebelumnya kita pelajari, yang semuanya punya fadilat yang luar biasa, tentulah fadilat itu akan kita dapat rasai jika kita semasa membacanya faham akan maknanya. Jadi bukan hanya lidah kita yang berkata la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Bukan hanya mulut kita yang berkata Allahumma inni as'aluka bi anna alhamdulillah ila ila antal manan bani samawati wal ardi jadi qalbi ya hayyu ya qayyum. Tapi kena tahu apa maknanya. Lalu kita hayati dalam hati kita. Apa yang perlu kita rasakan dalam hati ketika kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baik. Penjelasannya seperti ini. Jamaah yang dirahmati sekalian, mari kita lihat kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu ada dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Itu hanya separuhnya saja. Sekarang kita lihat ayatnya selengkapnya. Daripada awal hingga akhir. Tolong buka Al-Qur'annya. Al-Anbiya 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wadannuni dan ceritakan oleh engkau ya Muhammad kisah Dunnun, yakni Yunus alaihissalam. Iddahaba ketika Yunus pergi meninggalkan kaumnya, mughadiban dalam keadaan marah, kecewa. Yunus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kaumnya, kecewa karena perangai kaumnya. Degilnya, Masya Allah, degil. Sedangkan seorang Nabi, seberat apapun ujian yang dialaminya, sebesar manapun penentangan dan pendahakan kaumnya, sedegil apapun yang dilakukan oleh kaumnya, tidak boleh putus asa. Tidak boleh kecewa, apalagi merajuk. Itu satu kesalahan. Itu kesalahan. Seorang Nabi tidak boleh merajuk. Tugasnya hanya menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Mereka terima ke tak terima ke, mereka menolak ke apa ke, itu bukan kerja Nabi, bukan kewajiban Nabi. Yang penting sampaikan pada alif hingga ya, itu sudah. Rupanya Nabi Yunus ya minta maaf mungkin kurang sabar sikit sehingga meninggalkan kaum yang degil itu merajuk. Itulah.
pergi lalu naik perahu, naik sampan lah. Ya, kan di sampan itu dalam tafsir ya. Sampan itu terlebih muatan. Lebih muatan. Sehingga mesti dikurangi penumpangnya. Tentulah tak nak kapal sampan sedang berlayar, takkan ada yang mau dicampakkan ke laut. Semua mesti tak nak. Jadi yang cara paling adil dibuat undi. Udah undian gitu. Masya Allah, Yunus pula yang dapat undi kena campak dalam laut. Ya, memang Allah yang mengatur itu. Karena mesti dikurangi penumpangnya. Supaya kapal ini berlayar dengan tenang. Ringkas kata, karena Yunus kena undi dan itu perjanjian yang disepakati oleh semua penumpang kapal, dicampaklah Yunus dalam laut. Terus ditelan di ikan. Nah, inilah ceritanya. Ditelan di ikan. Ulama tafsir beda pendapat berapa lama, yang pasti beberapa hari lah, bukan hanya beberapa jam. Dan ikan itu terus kemana? Terus berenang, menyelam dalam lautan. Itu kesalahan pertama. Merajuk meninggalkan kaumnya. Sebagai seorang nabi, itu satu kesalahan. Kesalahan Yunus yang kedua. Fadonna allan naqdiru alaih. Ini kesalahan lebih berat yang pertama. Fadonna dan Yunus yakin allan naqdiru, bahwasanya kami sekali-kali tidak akan menyempitkan alaihi atasnya. Bahasa terjemahan bebasnya, ketika Yunus merajuk meninggalkan kaumnya itu, dia fikir, bahkan dia yakin bahwa kami Allah tidak akan mengambil apa-apa tindakan. Mungkin bagi Yunus, ya kita kecil, merajuk aja lah. Dia fikir Allah tak akan ambil tindakan atas. Nah, itu kesalahan yang kedua. Punya persepsi yang tak betul tentang Allah. Bagaimana mungkin Allah tidak akan ambil tindakan atas kesalahan yang dilakukan oleh hambanya, apalagi hamba itu seorang rasulnya. Kalau dalam bab kesalahan, Yunus pergi dari kaumnya itu kesalahan zahir. Sementara hati Yunus fikir Allah tak ambil tindakan, takkan benda macam itu Allah murka, takkanlah macam pun Allah nak hukum. Ini kesalahan batin. Selama dalam perut ikan itulah Nabi Yunus mengakui 3 perkara. Ingat, jamaah sekalian, agak-agak kesusahan mana yang lebih besar? Ada tak kesusahan yang lebih besar yang pernah dialami oleh manusia melebihi daripada kesusahan orang yang ditelan di ikan? Saya ingat tidak ada lah. Susah pasal, banyak kerja. Kecil lah. Susah lah. Banyak kena penat lah ini. Itu tak betul, itu tak betul. Mana mau lari semua. Kecil. Macam-macam sekarang masalah saya ni itu baru berubah tiba-tiba dinding belakang runtuh. Kasut dicuri orang. Itu benda kecil lah. Betul-betul lah tahun ni memang saya susah sungguh lah. Tak susah macam mana. Semua pelaburan yang aku lakukan rugi belaka. Rugi. Tak ada untung sikit pun. Dah lah dividen tak dapat. Itu kecil. Kesusahan yang terbesar yang pernah Allah timpakan pada manusia dan orang manusia ini, yakni Yunus, ditelan di ikan. Coba. Aksiden susah, betul. Tapi tak sedahsyat orang ditelan di ikan.
Tak mati pula tu. Kalau dah mati, tak susah lah. Dia tak mati dalam perut ikan. Macam mana rasanya ya? Ini namanya kurbatun. Ha. Kesusahan yang besar itu, yang berat itu namanya kurbatun. Jamaknya kurabun. Tadi, tafrijul kurab. Kurab itu jamak daripada kurbah. Kalau satu kesusahan namanya kurbah. Jamaknya kurabun. Dan kesusahan yang besar, yang berat, bukan yang remeh-temeh, namanya kurbah. Apa yang dibaca oleh Yunus? Rintian apa yang dibaca oleh Yunus ketika ia tertimpa musibah kesulitan yang maha dahsyat itu? 3 yang dibaca oleh Yunus. Yang pertama, yakni dia kalimah tauhid. La ilaha illa anta. Itu satu. Tauhid. Tiada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak dipatuhi, ditaati kecuali Engkau, ya Allah. Kenapa Nabi Yunus kata begini? Jamaah sekalian. Nabi Yunus ditelan di ikan, Allah timpakan kesulitan itu karena ketika Yunus meninggalkan kaumnya kecewa, itu mana dakwahnya bukan lagi semata-mata karena Allah sepenuhnya, tapi kepada kepentingan diri. Allah suruh menyampaikan ajarannya semata-mata karena Allah. Tugasnya hanya menyampaikan. Mereka menerima atau tidak, itu bukan kewajiban para nabi. Yunus pula kecewa, bahkan merajuk ketika kaumnya tidak menerima ajarannya. Kalau begitu Nabi Yunus berdakwah belum sepenuhnya karena Allah, karena kepentingan diri. Kecewa aku, dakwahku ditolak. Itu kan ada kepentingan diri. Namanya haddun nafsi. Sedangkan dalam beramal ini tidak boleh kita punya kepentingan diri. Tak boleh. Orang ibadah riya. Kenapa batal amalnya? Karena riya itu makna ibadahnya ada kepentingan diri. Bukan 100% untuk Allah. Sebab itu kalau tak dapat pujian daripada orang lain, kecewa. Maknanya belum semata-mata karena Allah. La ilaha illallahnya belum betul. Wahai dia sudah kata, tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak dipatuhi, ditaati, kecuali Engkau ya Allah. Sehingga semua amalku ini hanya kerana Engkau. Itu yang diucapkan. Tiba-tiba dia beramal ria. Tiba-tiba kecewa. Maknanya belum sepenuhnya mengesahkan Allah. Paham ya? Jadi di sinilah kemudian Nabi Yunus menyadari kesilapannya itu, kemudian ia memperbetulkannya, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Jangan sekalian, kegelisahan, ketakutan, masalah, ketidaktentraman, dan macam-macam lah. Satu di antara puncanya menurut Al-Quran, bila kita melakukan syirik kepada Allah. Saya ulangi. Kesusahan, kesedihan, tidak adanya ketenangan hati, satu di antara puncanya menurut Al-Quran, kerana kita melakukan syirik kepada Allah. Maka untuk menghilangkannya, kita mesti mengesahkan Allah. La ilaha illa anta. Saya tunjukkan ayatnya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala,
Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, oh, ya. Di dalam surah, oh banyak ayatnya ya. Surah Al-Anfal. Ya, betul. Surah Al-Anfal. Surah yang ke-8 ayat 12. Saya ulangi. Nabi Yunus membaca ada 3 pengakuan yang dilakukan semasa dalam perut ikan ketika ia ditimpa kesusahan, kesedihan. Pertama, mengisahkan Allah. Tauhid. La ilaha anta. Pasal apa? Salah satu punca kesusahan yang menimpa manusia, yakni akibat perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia tersebut. Artinya tidak lagi mengisahkan Allah sepenuhnya. Nabi Yunus sepatutnya jadi nabi semata-mata karena Allah. Tugasnya hanya menyampaikan. Tak boleh kecil hati, tak boleh putus asa, tak boleh merajuk. Dia merajuk. Kalau begitu dia berdakwah nak mencari doa Allah atau nak mencari kepuasan hati. Nah, di sini. Di sini kalau boleh dikatakan kekurangan tauhidnya di situ. Karena punca kesedihan itu adanya syirik dalam hati orang itu. Ini ayatnya. Ayat 12 surah Al-Anfal. Id yuhi rabbuka ilal malaikah. Id ketika yuhi mewahyukan rabbuka oleh Tuhan engkau wahai Muhammad, mewahyukan ilal malaikati kepada para malaikat. Apa yang Allah wahyukan pada malaikat? Anni ma'akum. Sesungguhnya aku bersama kamu. Tugas malaikat apa yang Allah tugaskan pada malaikat ini dalam perang Badar nih ya. Ingat dalam perang Badar tentara Islam hanya 300 orang lebih. Ternyata orang kafir 1000 lebih. Dari segi persenjataan, ya orang Islam kalah lah. Segi jumlah kalah banyak. Dari senjata kurang. Daripada pengalaman berperang, orang Islam belum ada pengalaman berperang. Belum ada. Pengalaman perang belum ada. Orang kafir dah biasa bergaduh sama kaumnya. Perang biasa. Jadi di atas kertas, memanglah umat Islam boleh kalah atas kertas. Tapi Allah tidak menghendaki orang Islam kalah. Orang Islam mesti menang walaupun jumlahnya sedikit menghadapi musuh yang banyak. Bagaimana cara Allah menolong? Allah perintahkan malaikat turun ke planet bumi di medan Badar. Tugas malaikat itu apa? Fatabbitul ladzina amanu. Wahai malaikat, tabbitu, teguhkanlah, tetapkanlah pendirian hati orang-orang beriman. Jangan sekali-kali hati orang iman ini ada orang iman ini lemah semangat. Ada kemudian jangan beri keyakinan diri yang kuat. Nah, ini tugas malaikat atas perintah Allah. Sehingga waktu orang Islam semuanya cukup confident. Cukup optimistik. Tidak ada yang putus asa, tidak ada rasa itu. Karena dibantu oleh malaikat atas perintah Allah. Bagaimana pula si kafir? Walaupun jumlahnya ramai.
Sa'ulki, kata Allah, aku akan campakkan fi qulubil ladzina kafaru, di dalam hati orang-orang kafir, ar-ru'ba. Nah, tengok tu. Ru'ba itu ketakutan, kecemasan, ketidaktenangan jiwa. Pasal apalah orang kafir dicampak orang kafir ini? Apa namanya? Rasa takut, rasa cemas. Ya karena kufurnya itulah. Karena syiriknya itu. Bila orang mukmin punya kekuatan, jiwanya kuat, tetap pendiriannya. Orang kafir pula hatinya tidak tentu. Pasal dah risau. Fadribu, pukullah oleh kamu. Baik, orang-orang mukmin fauqal a'naqi, tengkuk mereka orang kafir itu. Pastikan hayunan pedangmu ini terus kena tengkuk. Mana tempat-tempat yang sangat sensitif. Bila tekan aja mati. Atau kalau tidak mampu engkau pukul, tetap apa namanya, tengkuk mereka, wadribu minhum kulla banan. Pukul oleh kamu daripada mereka jari-jari mereka. Tengok. Syukur kalau kamu boleh terus tetap leher mereka. Tapi kalau tidak, pukul dan putuskan jari-jari mereka. Tangan maknanya. Karena kalau tangan mereka dah putus, cedera, ya tak boleh berperang. Macam nak pegang senjata. Yang ini saya sampaikan ini, Allah campakkan dalam hati orang kafir ar-ru'bah. Rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah, dan yang semakna dengannya. Puncanya, yakni karena mereka itu syirik kepada Allah. Lebih jelas lagi, rujuk surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga. Ayat 151. Surah ketiga, ayat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billah. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Sanulki, akan kami campakkan, kata Allah, fi qulubil ladzina kafaru, di dalam hati-hati orang kafir. Apa yang Allah letakkan, campakkan dalam hati orang kafir? Ar-ru'ba, kecemasan, rasa takut, ketidaktenangan, ketidaktentraman. Ya, kesedihan memanjang. Ini tak betul, ini tak yakin, itu betul. Apa pasal Allah campakkan ru'ba dalam hati mereka? Bima asyraku billah. Itu dia. Dengan sebab mereka syirik kepada Allah. Malam yunazzil bihi sultanan, sesuatu yang Allah tidak turunkan bukti kebenaran padanya. Itu di dunia pun sudah tidak tenang hidupnya. Satu persatu saya berarti kesusahan menimpanya. Tak pernah merasai ketenangan, kebaikan dalam hidup. Di akhirat, wa ma'wahumun nar, tempat tinggal mereka neraka. Dan neraka itu, wa bi'sa matfaz zalimin, seburuk-buruk tempat tinggal orang yang zalim. Jadi jelas dan tegas,
salah satu penyebab utama kesedihan, kemurungan, kesusahan, yakni syirik. Sebab itulah, kalau kita sedang mengalami kesusahan bagi masalah, tolong perbanyakkan melafazkan kalimah tauhid. Karena boleh jadi apa yang kita lakukan hari ini, selama ini, ada unsur-unsur syirik yang kita tidak sadari. Contoh mudah yang kalau orang tu syirik pasti hidupnya gelisah. Bila katakanlah nak pergi mungkin ke mana? Oh, nak pergi Pening. Nak pergi Pening, bawa kereta. Setelah bawa kereta, mandu kereta, sampailah ke Tanjung Malim, katalah. Dah lah, jam teruk pula. Perasan pula, tak bawa pos, tak bawa dompet. IC semuanya tertinggal kat rumah. Lesen memandu tak dibawa. Wah, dia bingung. Wah, nak pergi Pening selama 3 hari. Akhirnya pergi berhenti tepi jalan. Ni macam mana ni? Tak bawa lesen, tak bawa IC semua ni, macam mana nak pergi 3 hari ni? Kalau kena saman macam mana ni? Kalau saya terus pergi juga, ya tentu bahaya. Tak bawa lesen. Tapi kalau patah balik ke rumah, pantang. Tok Bomoh bagi tahu pantang kalau orang nak pergi, dah keluar tak boleh balik rumah, naas nanti. Nak patah balik, naas, nak pergi tentu kena saman. Belum lagi aksiden. Coba kalau fikiran begitu. Macam mana nak pergi ke? Takut nak ini tak boleh. Ya nampaknya sebulan dah di situ terpacat di tepi jalan. Nak pergi tak jadi, patah balik takut naas pergi. Puncanya apa? Syirik. Percaya, kata Bomoh, kalau kamu nak pergi jauh, bila dah keluar rumah, jangan sekali-kali patah balik ke rumah. Pergi lagi, kadang-kadang ada masalah nak pergi. Dah sampai tengah jalan, tiba-tiba ingat itu hari Selasa umpamanya. Bomohnya bagi tahu, hari Selasa jangan sekali-kali kamu meninggalkan rumah. Naas jawabnya. Bingung dia. Macam mana ni aku tak pergi hari Selasa ni? Kalau patah balik, memanglah. Nanti tak naas. Kalau pergi naas, tapi macam mana kita tak boleh pergi? Ini penting sangat ini. Salah siapa percaya pada syirik? Kalau nak pindah rumah, nak bangun rumah, meletakkan batu asas, ya. Kalau hari Isnin, pilih hari Isnin, pastikan. Kalau hari Isnin, yakni kena pukul 3 pagi. Meletakkan batu asas kena 3 pagi. Kata Bomoh tu. Kena 3 pagi. Kena pakai baju hitam. Itu saya tak tahu. Tak boleh ke siang hari ke? Boleh. Siang hari boleh. Tengah hari. Tapi kalau nak pilih tengah hari, kena hari Jumaat. Wah. Mana ya yang masalah apa hari ini? Ya Isnin tak apa, kena 3 pagi pula letak batu asas. Pakai baju hitam. Kalau nak pindah rumah supaya selamat, pastikan pindah rumah kena katakanlah hari Rabu. Kenapa lah boleh percaya naas tak naas berdasarkan hari, untung atau rugi berdasarkan tarikh lahir, berjaya atau tidak berdasarkan garisan-garisan tangan, nanti bahagia atau tidak berdasarkan tahi lalat. Allahu Akbar. Jampi serapah. Orang syirik pasti hidupnya tidak tenang. Sebab itu kalau orang ini ingin Allah bebaskan daripada kegelisahan, syarat pertama, ia mesti mengakui keesaan Allah. Membetulkan semula tauhidnya. La ilaha illa anta.
La ilaha illa anta. Sebab banyak kali saya yakin setiap kita pasti sering menghadapi masalah yang membuat kita sedih. Ikut Al-Quran, punca utamanya pasti kita pernah melakukan syirik. Syirik besar mungkin tidaklah, karena kita tak pergi batu kif ikut kabadi. Syirik kecil, dan Nabi beritahu kita, syirik yang paling kecil itu namanya riya. Tengok tu. Riya itu syirik paling kecil. Boleh jadi kita belum mampu membebaskan amal kita daripada riya. Kalau itu belum kita bebaskan, ya susah itu akan hilang lah. Cara menghilangkannya, bebaskan daripada tauhid dengan memperbanyak, mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah atau la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Itu yang pertama. Maknanya. Jadi, maknanya saya mesti syirik ini. Saya mesti berani. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Kita tidak perlu tahu lebih dahulu apa agaknya syirik yang aku pernah buat. Karena mungkin kita tak tahu dan kita tak sedar. Terus saja kita ucapkan, perbanyakkan kalimat tauhid. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Yang kedua, subhanaka. Dalam ayat yang diucapkan oleh Nabi Yunus. Subhanaka. Maha suci engkau. Kenapa Nabi Yunus kata maha suci engkau ya Allah? Ya mas sekalian, kan di dalam ayat 87 surah Anbiya ini, tadi dinyatakan depan itu, Nabi Yunus kecewa, lalu meninggalkan kaumnya, kan? Dia meninggalkan kaumnya, merajuklah. Dan kesalahan kedua, dia fikir Allah tidak akan ambil apa-apa tindakan. Itu kesalahan. Dia sudah punya persepsi yang salah tentang Allah. Karena dia pikir Allah tak akan ambil apa tindakan. Walaupun dia melakukan kesalahan. Sedangkan Allah ini maha adil. Setiap kesalahan pasti akan dipertanggungjawabkan. Orang yang punya pikiran persepsi tak betul tentang Allah, maknanya sudah tidak menyucikan Allah dalam kata arti yang sebenarnya. Sebab itu Yunus kata, Maha suci engkau ya Allah, Maha suci engkau ya Allah. Hambamu ini pernah ya Allah terlintas dalam pikiran hambamu ini, dalam hati hambamu ini, bahwa engkau tidak kisah hambamu buat salah. Bahwa engkau tak akan ambil tindakan walaupun diri ini melakukan kesalahan, merajuk meninggalkan kaum. Ya Allah, hambamu telah silap, salah. Karena menuduh engkau tak kisah. Itu satu kesalahan. Mana boleh Allah tak kisah melihat kesalahannya kan oleh hambanya. Mana boleh Allah tidak kisah melihat hambanya berbuat baik. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh hamba. Sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh hamba. Allah ambil berat. Allah ada kira-kira dia. Itu Allah sendiri yang kata. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tiba-tiba, katalah kita manusia, tuduh atau beranggapan bahwa Allah, apalah, saya fikir Allah tak kisahlah, benda ini bukan besar sangat. Allahu Akbar. Saya fikir Allah Ta'ala ambil berat sangat, lagi pula amalan baik ini bukannya amal yang besar, kecil aja, malah aku nak buat. Malah aku nak buat, karena amal ini walaupun baik kecil, dan sayang sangat Allah pun taklah ambil berat sangat. Saya fikir kesalahan ini, tak apalah aku langgar je dah, lagi pula bukan kesalahan besar. Takkan kesalahan yang kecil ini pun Allah ambil berat. Kalau kita sudah punya fikiran itu, kita sudah tidak lagi menyucikan Allah dalam arti kata yang sebenar-benarnya. Maka cara untuk kita menyucikan Allah
perbanyakkan ucapan subhanaka, subhanaka, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu maknanya. Jadi selepas mengakui keesaan Allah, la ilaha illa anta, lalu kita sucikan Allah daripada sifat-sifat yang tak layak baginya. Itu maksudnya. Sehingga jangan suudzon pada Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Jangan mempertikaikan keadilan Allah. Jangan tak puas hati dengan qada qadar Allah. Jangan menyalahkan Allah kerana permintaan kita dah lama tapi Allah tak bagi. Kalau kita ada pikiran-pikiran seperti itu terhadap Allah, maknanya kita sudah tidak lagi menyucikan Allah. Walaupun kita mungkin baca subhanallah. Kita baca subhanallah, 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 subhanallah. Maknanya apa? Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Tapi dalam hati kita terlintas mengeluh, kecewa dengan Allah, merasakan Allah ni tak kurang berlaku adil pada dirinya. Dia dah buat baik pada Allah. Dia dah bagi apa yang Allah minta. Dah buat apa yang Allah suruh. Dah tinggal apa yang Allah larang. Tapi kenapalah Allah tak bagi apa yang dia minta? Dia telah merasakan, telah memberi setiap apa yang Allah minta. Tapi ketika dia minta pada Allah, Allah tak bagi. Merasa dirinya Allah tak adil. Subhanallah yang kita ucapkan dalam mulut melalui itu kosong nilainya. Karena hati kita kecewa dengan Allah. Suudzon pada Allah. Jadi yang Allah nilai apa yang dalam hati kita, bukan yang keluar dari mulut kita. Sebab itu ketika kita mengucapkan subhanaka, bersihkan hati kita daripada tuduhan-tuduhan yang tak layak bagi Allah. Sucikan Allah daripada perkara-perkara yang tak layak bagi Allah. Ketika mulut mengucapkan la ilaha illa anta, bebaskan perbuatan kita, hati kita daripada perbuatan syirik. Apa syirik yang dikandung oleh hati? Yakni syirik yang paling kecil. Apa namanya? Riya. Walaupun riya itu syirik yang paling kecil, Nabi kata kesannya boleh menghapuskan pahala amalan. Allahu Akbar. Itu syirik terkecil. Syirik terkecil boleh menghapuskan amalan. Sedangkan amal-amal soleh itu jamaah sekalian, yakni wasilah untuk kita dekat dengan Allah. Saya jelaskan ya. Amal-amal soleh itu wasilah untuk kita dekat dengan Allah. Okey. Semakin banyak amal soleh kita, maknanya kita semakin dekat dengan Allah. Sebaliknya, jika kita tak ada amal soleh, karena kita tak melakukan amal soleh, atau kerana amal soleh kita terbatal karena syirik, maka kita tidak lagi dekat dengan Allah. Kita jauh daripada Allah. Nah, ketika mana kita jauh daripada Allah, saat itulah kesusahan pasti melanda kita. Punca orang itu menghadapi banyak masalah kesusahan hidup karena kedudukannya jauh daripada Allah. Jauh daripada Allah karena syirik yang dilakukan yang menyebabkan amal solehnya terbatal sehingga jauh. Jauh daripada Allah karena dia tidak lagi menyucikan Allah. Dan bila orang itu jauh daripada Allah, pasti susah. Sebagai ilustrasi yang sekalian. Ini sebagai ilustrasi saja.
Kalau kita pergi umrah atau pergi haji, salah satu daripada rukunnya, yakni tawaf mengelilingi Kaabah. Tawaf mengelilingi Kaabah 7 kali pusingan. Bila kita dapat peluang tawaf dekat dengan Kaabah, insya-Allah kita perlu masa sedikit dan tidak penat. Karena pusingan lingkaran yang kita akan lalui ini ya kecil pendek punya Kaabah. Kalau kita dekat dengan Kaabah. Ingat, Kaabah itu gelaran dia Baitullah, rumah Allah. Bukan bermakna Allah ada di situ ya. Tawaf dekat dengan Kaabah, dekat rumah Allah, pasti tenang. Tenang, tidak penat, tak perlu lari-lari. Tapi kalau kita tawaf 7 kali pusingan, bukan dekat dengan Kaabah, bukan di halaman tawaf, tapi kita tawaf di atas bumbung Masjidil Haram. Tingkat 2, tingkat 3. Jauh bumbung. Lantai 2. Ya Allah, satu pusingan itu dah penat ya sekalian. Mungkin kita baru dapat satu pusingan atau 1,5 pusingan, kawan kita yang tawaf dekat Kaabah dah habis dah tawaf. Masa yang kita perlukan panjang. Tenaga yang kita perlukan banyak. Sehingga kita penat. Kenapa penat? Tawaf kita di atas, di lantai 2. Tingkat 2, Masjid Haram. Pusing jauh besar. Apa maknanya? Apa yang saya maksudkan? Kalau tawaf itu dekat dengan Kaabah, Baitullah, tenang. Kalau tawaf kita jauh daripada Kaabah, susah dan penat. Nah, hidup demikian juga. Jika hidup ni dekat dengan Allah karena kita bertauhid, kita menyucikan dalam arti sebenar, hidup tenang, tak ada kesusahan. Bila kita jauh daripada Allah, karena kita syirik, ada amal pun batal karena riak, kita tidak menyucikan Allah, ya pastilah kesusahan itu silih berganti. Itu penjelasan aklinya seperti itu. Jadi yang kedua, mengakui kesucian Allah. Yang pertama tadi, mengakui keesaan Allah. Dan yang ketiganya, Nabi Yunus kata, inni kuntu minaz zalimin. Allahu Akbar. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ya Allah, sungguh adalah aku termasuk orang-orang yang zalim. Maknanya apa? Nabi Yunus alaihissalam mengakui kesilapannya, mengakui dosanya. Itu kerana saya ulangi tadi, musibah kesusahan yang Allah timpa itu berpunca daripada kesalahan diri. Syirik itu kan kesalahan. Bersuudzon pada Allah itu kan kesalahan. Maknanya kita telah melakukan kezaliman. Zalim pada Allah, zalim pada diri sendiri. Sebab itu kita disuruh mengakui, ya Allah, hamba-Mu salah, hamba-Mu zalim, ya Allah. Sebab itu maha suci Engkau, ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah Engkau, ya Allah. Mengakui kezalimannya tanpa syarat. Jamaah sekalian, Nabi Yunus kata, ini kuntu minaz zalimin. Sungguh aku termasuk orang yang zalim. Siapa yang dizalimi oleh Nabi Yunus? Siapa yang dizalimi oleh Nabi Yunus? Jamaah sekalian, ada 3 jenis kezaliman. Ada 3 jenis kezaliman menurut agama kita.
Kezaliman yang pertama, zulmun bainal insani wa bainallahi ta'ala. Kezaliman yang pertama, yakni kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah. Dan ini a'zamul zulmi. Sebesar-besar kezaliman, yakni kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah. Apakah kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepada Allah dan itu sebesar kezaliman? Kufur, syirik, nifak. Itu yang jadi mangsanya adalah Allah. Bila orang melakukan syirik, ya mas kalian, yang dizalimi itu Allah Subhanahu wa taala. Apa tidaknya Allah itu satu-satunya zat yang punya kuasa untuk menjamin dan memberikan rezeki bagi hambanya. Tidak ada selain Allah yang boleh memberi rezeki kepada manusia. Termasuk kita. Itu hak Allah satunya. Tiba-tiba ada orang meyakini selain Allah pun boleh melapangkan rezeki. Percaya nombor umpamanya. Kereta dia, tukar nombor dia. 888. Karena kalau 88 senang. Hindari angka 4. Umpamanya. Macam mana? Itu maknanya sudah meyakini selain Allah juga boleh memudahkan melapangkan rezeki. Itu mereka kezaliman pada Allah yang besar. Allah tidak rela, Allah tidak redha. Bahasa kasarnya, hai manusia, mana kamu ni? Aku satu zat yang boleh menjadi rezeki kamu. Tiba-tiba kamu mempunyai selain aku boleh juga beri kamu rezeki. Macam mana kamu? Sebab itu zalim pada Allah itu sebesar-besar kezaliman. Syirik sebesar-besar kezaliman. Karena mangsanya adalah Allah. Kezaliman yang kedua. Zalim yang kedua yakni zulmun nafsi. Menzalimi diri sendiri. Menzalimi dirinya sendiri. Apakah maksud menzalimi diri sendiri? Bilakah seseorang itu telah melakukan kezaliman kata diri sendiri? Apakah karena dia kerat tangannya, umpamanya, pukul-pukul badannya, umpamanya? Menzalimi diri sendiri itu ialah sama ada dengan meninggalkan suruhan Allah atau melanggar larangan Allah. Bila kita meninggalkan perintah Allah atau kita melanggar larangan Allah, maknanya kita telah berlaku zalim pada diri sendiri. Karena apa? Karena nanti yang akan menanggung akibatnya, yang akan menerima balasan siksanya, karena kita tinggal perintah Allah, langgar larangannya, kita yang menunggu. Sehingga orang yang meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangannya, maknanya ia seakan-akan memohon pada Allah agar Allah timpakan azab. Dirinya yang dizalimi. Dia sendiri yang mencampakkan dirinya dalam azab Allah. Sebab itu ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan Allah, walaupun Adam alaihissalam melanggarnya tidak sengaja, tersilap, apa doa yang dibaca oleh Adam setelah pertama mengakui kesalahannya? Rabbana zolamna anfusana. Tengok. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Mengakui kesalahannya, dan kesalahan itu yakni menzalimi diri sendiri dengan sebab melanggar larangan Allah.
Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Itu zalim kedua. Jenis kezaliman ketiga, zulmul ghair. Menzalimi sesama makhluk. Menzalimi manusia lain, orang lain, menzalimi makhluk lain, menzalimi binatang, menzalimi tumbuh-tumbuhan, pokok, menzalimi alam sekitar. Itu zalim kepada makhluk Allah yang lain. Sama ada menzalimi sesama manusia, menzalimi binatang. Ada orang tak tahulah, Nabi kata, ada orang masuk neraka karena mengurung kucing hingga mati dan tidak diberi makanan. Zalim pada kucing pun boleh masuk neraka. Masya Allah. Kalaulah menzalimi binatang seperti seekor kucing, itu pun boleh menyebabkan ia masuk neraka. Bagaimana jika orang itu menzalimi tuan punya kucing? Allahu Akbar. 3 jenis kezaliman. Kita tidak tahu apa yang diakui oleh Nabi Yunus ketika dia berkata, "Inni kuntu minaz zalimin ya Allah." Sesungguhnya aku telah menzalim, telah termasuk orang zalim ya Allah. Ya mungkin terbayang dalam pikiran Nabi Yunus menzalimi Allah karena tidak mengisahkan Allah dalam arti sebenarnya, tidak menyucikan Allah dalam arti kata sebenarnya. Menzalimi diri sendiri. Tak sepatutnya seorang nabi merajuk, marah dengan perangai kaumnya. Nah, itu satu kesalahan, menzalimi diri sendiri. Dan Nabi Yunus juga mungkin merasa menzalimi kaumnya. Kaumnya perlu bimbingan Allah melalui Yunus. Bila Yunus tinggalkan mereka, siapa yang akan mengingatkan mereka bila lupa? Siapa yang meluruskan mereka bila mereka bengkok? Yang memutihkan mereka bila mereka salah? Jadi boleh jadi itu yang dimaksudkan Nabi Yunus. Ya Allah, aku zalim, aku zalim. Tengok. Berkat 3 kalimat ini. 3 pengakuan ini. La ilaha illa anta. Pengakuan akan keesaan Allah. Subhanaka. Pengakuan atas kesucian Allah. Bahwa Allah itu maha suci, maha adil. Siang kita tak boleh suudon, tak boleh buruk sangka dan sebagainya. Pengakuan bahwa dirinya melakukan kesalahan, kezaliman. Boleh jadi zalim pada Allah, zalim pada diri sendiri, zalim pada... Itu diulang-ulang oleh Nabi Yunus dalam pernikahan. Dan Nabi Yunus dalam ayat ini, jangan Allah tak sebutkan Nabi Yunus minta diselamatkan daripada perut ikan. Tak. Kita tidak akan temukan satu ayat pun bahwa Nabi Yunus mohon pada Allah agar segera dimuntahkan oleh ikan. Tak ada. Yang jadi ucapan Yunus dalam perut ikan, mengakui keesaan Allah, mengakui kesucian Allah, mengakui zalim dia. Itu saja. Tak ada ayat Quran yang menyatakan Yunus mohon pada Allah agar Allah selamatkan dia daripada mati dalam perut ikan. Tak ada. Tapi tengok, walaupun Nabi Yunus tidak memohon agar Allah bebaskan daripada kesusahan yang dihadapinya, kurbah yang menimpanya, dia hanya melakukan 3 perkara, Allah sendiri yang membebaskannya. Allah terima pengakuan Yunus bahwa Allah itu Maha Esa. Yang setiap amal kita mesti semata karenanya. Allah terima pengakuan Yunus bahwa Allah itu Maha Suci. Sehingga manusia tidak boleh lagi bersuudzon, buruk sangka, tuduh yang bukan-bukan, punya persepsi yang tak betul tentang Allah. Allah terima pengakuan Yunus bahwa dia dosa, salah, zalim. Setelah Allah terima semuanya, karena ketiga-tiga ini jemaah sekalian, tidak mengisahkan Allah, tidak menjadikan Allah berdosa, itulah punca kesusahan yang menimpa seseorang. Itu punca yang besar. Ini ajaran Quran, ajaran Nabi.
Bila pengakuan kita itu diterima oleh Allah, lalu oh sekarang kamu dah sadar, kamu sudah mengakui kesalahan kamu sudah mengaku, ya sudah. Allah bebaskan kesusahan. Allah angkat kesusahan yang dialami oleh orang itu. Walaupun hamba itu tidak minta pun. Nabi Yunus tidak minta pada Allah agar ikan memuntahkannya. Agar diselamatkan pada mati dan berikan. Tak. Allah sendiri yang akan mengangkat kesusahan itu. Sebelum pun Nabi Yunus memohonnya. Inilah keajaiban taju tafridil kurab. La ilaha illa anta subhanak ini kuntu minadh-dhalimin. Kita ini minta maaf ya Mas, kadang sering terbalik. Sering terbalik. Saya tak kata itu salah ya. Tapi mungkin kurang betul. Contoh begini. Bila kita ditimpa musibah, apa saja musibah sehingga kita susah hidup. Daripada boleh jalan, tak boleh jalan. Daripada senang jadi susah. Daripada punya macam-macam, sekarang hilang segala-galanya. Nampaknya lah. Daripada dahulu ramai kawan yang banyak menolong, sekarang tak ada seorang pun yang mau tengok. Nampaknya susah. Biasanya kalau orang ditimpa kesusahan seperti itu, keutamaannya yakni segera berdoa pada Allah agar Allah hilangkan kesusahannya. Biasanya itu. Bahkan suruh orang lain, kalau perlu suruhlah orang surau sembahyang hajat. Telepon Pak Imam, tolong Pak Imam, ini tolong saya, tolong sembahyang hajat, hajat saya, agar Allah segala menghilangkan kesusahan saya. Bagi orang surau. Dan adalah situ mungkin diantarlah makanan untuk jamuan lepas isya mungkin. Saya tak kata itu salah, tapi mungkin kurang tepat. Berdasarkan ayat ini. Sebab kalau ikut ayat ini ya Mas sekalian, bila Allah timpakan musibah, kita bukan disuruh oleh Allah untuk terus mohon kepada Allah agar Allah hilangkan kesusahan itu. Sebenarnya Allah suruh kita mengesahkannya dahulu, menyucikannya dahulu, mengesahkannya karena mungkin selama ini kita banyak buat syirik tanpa kita sedari. Kita justru menyucikan Allah lebih dahulu. Karena selama ini kita mungkin punya persepsi yang tak betul, tak layak bagi Allah. Allah suruh kita mengakui dosa kita dahulu. Akui dosamu dahulu, kata Allah. Bila kita lakukan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hati betul memahami dan kita akui. Berdasarkan ayat Quran. Mungkin sebelum pun kita mohon kepada Allah agar kesusahan yang kita alami diangkat oleh Allah, Allah sendiri yang akan menghilangkannya. Tapi kalau kita terus mohon pada Allah, ya Allah, hilangkan kami, ya Allah. Berilah kami kesenangan, ya Allah. Hapuskan kesusahan kami, ya Allah. Tapi kita masih belum mengesahkan Allah. Dosa syirik belum kita tebus. Kita belum menyucikan Allah. Kita belum mau mengakui kesalahan kita. Ya macam mana nak? Inilah. Sebab itu, sekecil apapun kesusahan ya mas kalian. Contoh, daripada asalnya sehat, tiba-tiba kita sakit. Walaupun mungkin sakitnya tidak seteruk apa. Apa yang patut kita ucapkan? Jangan terus, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah penyakitku, ya Allah sembuhkanlah. Saya tak kata itu salah, boleh. Tapi ikut adab, tolong perbanyakkan dahulu kalimat ucapan zikir la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Dengan mengucapkan itu kita menyadari boleh jadi kesusahan yang kita alami ini, sakit yang tiba-tiba yang ini, menurut Al-Quran, jangan-jangan ini karena perbuatan syirik yang aku lakukan pada Allah tanpa aku ketahui. Ingat ya, syirik tidak semestinya menyembah patung ya. Tadi saya contohkan, syirik yang paling kecil itu riya. Dan riya itu walaupun paling kecil dosa besar. Dan boleh menghapuskan pahala amalan, bayangkan.
Coba kalau kita melakukan riya. Bukan itu jenayah yang besar. Mungkin kita merasa tak puas hati dengan Allah. Terlintas Allah tak berlaku adil. Kita banyak melakukan dosa tapi tidak menyadarinya. Satu tiga ini penting sekali. Apapun kesusahan yang kita alami, berat atau ringan, segeralah kita basahi bibir kita terus menerus melafazkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan kita pahami maknanya seperti mana yang dijelaskan tadi, yakni mengakui keesaan Allah, tauhid, mengakui kesucian Allah, tasbih, dan mengakui dosa yang kita lakukan. Kita tak perlu tanya umpamanya, ya Allah, apalah dosa hamba-Mu ini? Hamba ini merasa tak buat salah, ya Allah. Kenapalah ada musibah, hamba-Mu tak merasa. Itu lagi memang Allah tak mau dengar. Macam mana kita boleh mengaku tak punya dosa? Okeylah, kalau kita mengaku tak punya dosa, tak merasa berdosa, bukan bermakna kita tak berdosa. Kita sebenarnya berdosa, tapi kita tak tahu yang kita berdosa. Sehingga kita merasa tidak berdosa. Itu kesilapannya. Sedangkan Nabi pun memberitahu kita, tempoh hari telah kita pelajari, satu hari paling tidak Nabi istighfar pada Allah 70 hingga 100 kali. Itu Nabi. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Masya Allah. Itu Rasulullah. Tiba-tiba kita merasa macam susah nak cari dosa. Kelemahan kita, ya mas sekalian, minta maaf, ini kelemahan kita. Ini sebenarnya bab ihsan ya. Kalau di pondok dahulu, ini dimasukkan dalam pelajaran tasawuf. Kelemahan manusia, khasnya orang Islam, mudah sekali dan selalu ingat akan kebaikan yang pernah dilakukan, tapi mudah sangat melupai kesalahan yang pernah diperbuat. Kesalahan yang dilakukan mudah dilupakan, tapi kalau kebaikan amal yang dilakukan walaupun dah lama masih ingat. Ini sebenarnya satu kelemahan. Kalau kita bicara daripada pelajaran tasawuf, qalbun salim, ini satu kelemahan. Itu bahaya. Sedangkan yang sebaiknya dibalik. Bila kita berjaya melakukan kebaikan, amal, seelok-eloknya kita lupakan amal itu. Iya. Kenapa kita digalakkan untuk berusaha melupakan amal yang kita lakukan agar tidak terbuka pintu ujub. Agar tidak membuka pintu ujub. Sebab orang ujub itu berpunca daripada kagum melihat amalnya. Kalau amal sudah dilupakan, pintu ujub akan tertutup. Selamat orang itu. Sementara kesalahan, dosa, maksiat, seeloknya terus diingat-ingat. Kenapa dosa kesalahan perlu diingat-ingat tak dilupakan? Ya, agar kita akan terus-menerus istighfar kepada Allah. Karena kita tidak tahu sama ada dosa yang kita lakukan telah diampun oleh Allah atau belum. Karena kita belum pasti, dah dapat pengaruh belum, kita akan terus-menerus istighfar. Bila orang terus-menerus istighfar, pintu taubat terbuka, pengampunan Allah tawarkan. Bila amal baik diusahakan untuk dilupakan, pintu ujub tertutup sehingga ganjaran amalan terjaga. Tapi yang berlaku biasa sebaliknya. Kalau buat kebaikan, walaupun ingat sungguh, dulu aku ni, tapi buat salah langsung tak ingat.
Sehingga mungkin merasa tak pernah buat salah. Itu bahayanya. Dari cara beragama itu bahaya. Kita terperdaya dengan diri kita. Sehingga bila kita disuruh bertaubat, mungkin kita kata, bertaubat dosa saya apa? Saya solat tak tinggal. Saya solat tak tinggal, puasa tak punya hutang puasa. Saya sudah bayar zakat. Saya apa pula dosa? Suruh taubat ni apakah benda? Merasa tidak berdosa bukan bermakna dia tidak punya dosa. Tapi sebenarnya ia punya dosa, hanya dia tak tahu dosa yang mana. Sebab itu istighfar tidak perlu tahu dahulu apa dosanya. Karena yang pasti kita masih berdosa. Masih berdosa. Bahkan kalau disambunglah dalam ilmu tasawuf dari segi hati, kalau detailkan pemahamannya. Dulu pernah ditanyakan, Pak Kiai, apa tanda yang kita ni masih punya dosa dan belum dapat pengampunan? Sedangkan kita ni tak merasa punya dosa. Tapi tak apa tandanya kita ni sebenarnya masih punya dosa dan belum mendapat pengampunan. Kata guru tasawuf di pondok dahulu jawab, tandanya bila nanti kamu sentiasa takut mati. Allahu Akbar. Kalau kamu sentiasa ada rasa takut untuk mati, itu tandanya sebenarnya kamu masih punya banyak dosa. Sebab orang yang sudah tidak punya dosa, bersih. Nak jumpa Allah tak ada bebanan, yang ada bekalan. Itu kematian sesuatu yang diharap-harapkan. Bukan sesuatu yang dihindari. Itu penjelasan lebih dalam berkaitan dengan hati lah. Jadi kalau kita masih takut mati, kalau boleh jangan sekarang, itu sebenarnya bukti nyata yang kita masih punya dosa dan belum mendapat pengampunan. Sebab itu mengaku bersalah itu satu kewajiban. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu terus berulang. Bila Allah telah terima tiga pengakuan kita ini, Allah sendiri nanti yang akan menghilangkan kesusahan dari diri kita. Begitu, jamaah sekalian. Touch yang keenam, yakni taju tafrijil kurab. Dari segi pengamalan secara harfiah, sudah baca aja la ilaha anta subhanaka inni kuntu. Tetapi lagi sekali, kalau kita ingin memberikan kesan impak yang besar, pahami maknanya, camkan dalam hati setiap kali menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan jangan lupa tadi saya katakan di situ juga ada dalam nota itu, setiap kali doa jangan lupa berdoa dengan berwasilah al-ismul a'zam. Tawasul dengan al-ismul a'zam. Yani Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Itu hati tadi yang kita baca dalam hadis Nabi tadi. InsyaAllah dengan begitu doa akan segera dikabulkan. Syaratnya kalau kita ingin segera dibebaskan daripada segala kesusahan hidup, 3 pengakuan yang Allah rekodkan yang diucapkan oleh Yunus itu adalah kita amalkan selalu. Karena itu mahkota. Mahkota zikir yang boleh melenyapkan, menghilangkan segala kesusahan, ketidaknyamanan, ketidakharmonian, ketidakbahagiaan dalam menjalani kehidupan. Jadi itu saja ya sekalian yang sempat kita pelajari ini. 31 ya. Tinggal touch yang ke-7 ya. Yang terakhir sebab ada 7 mahkota. InsyaAllah nanti ada jelasannya, ada tipe masanya. Ya.
Jadi kurang lebih mohon dimaafkan. Itu saja yang benar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sila kelemahan sendiri. Mudah-mudahan Allah sentiasa mengampunkan kesalahan kita dan kita jalan yang lebih baik. Sebelum terlupa, ya mas sekalian, minta maaf. Minggu depan kelas ditangguh karena saya ada halangan. Minggu depan ada halangan, jadi kelas tidak ada lah. So, tidak ada. Allah itu ada halangan. Minta maaf. Itu saja. Untuk dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.